Pengguna Google Maps tercengang setelah mereka menemukan citra satelit 2022 dari pangkalan militer Rusia yang penuh dengan kendaraan lapis baja menjelang invasi Ukraina. Pengguna Reddit, Prunestan, memposting ungkapan layar area penempatan militer Kameng-Sakhtinsky yang terletak di Rostov Oblast di perbatasan Ukraina. Sekarang pengguna forum mengklaim bahwa itu adalah pemandangan yang mengerikan dari invasi yang terjadi pada 24 Februari yang memicu perang Rusia-Ukraina, kata Daily Star. Postingan dengan lebih dari 1,1k upvotes di subreddit Ukraine Conflict berbunyi, area penyebaran militer Kamens dan juga Sakhtinsky seperti yang terlihat di Google Maps. Pangkalan militer itu juga benar-benar penuh dengan kendaraan lapis baja yang siap dikerahkan ke Ukraina. Pengguna Reddit juga telah melihat pangkalan yang penuh dengan tank 1 jam dari perbatasan Ukraina. Daily Star mengatakan, penggemar Google Maps juga membanjiri komentar dengan ketertarikan atas voting yang mengklaim bahwa Vladimir Putin telah merencanakan serangannya secara strategis selama bertahun-tahun. Seorang pengguna berkata, ini benar 2021 lalu. Periksa garis waktu Google Earth di mana gambar yang diambil pada November 2021 menunjukkan sebagian besar tank 250 hilang tetapi kendaraan pendukung tetap ada. Dia yakin sebagian besar peralatan ini hilang atau sebagian besar sudah hancur berkeping-keping. Namun poster aslinya menjawab Google Maps memberitahu dia bahwa data satelit berasal dari tahun 2022. The Daily Star juga memeriksa informasi satelit di aplikasi Google Maps dan juga memberi tanggal pada gambar itu pada tahun 2022. Tetapi beberapa laporan masa lalu juga mengklaim bahwa akumulasi senjata di daerah ini bisa dimulai sejak 2015 sebagai laporan Inform Napalm tahun itu. Ia mengklaim sanksi melihat kedatangan massal kereta Rusia dengan senjata dan peralatan di kota Kameng-Sakhtinsky di Rostov Oblast. Menanggapi hal itu, zona periangan khawatir perang nuklir makin mendekati kenyataan setelah beberapa kali Vladimir Putin dipergoki membawa tas rahasia. Dipercaya tas rahasia itu merupakan tombol untuk ditekan Vladimir Putin sebagai pelepasan senjata nuklir. Terakhir, tas rahasia dibawa seorang perwira tinggi militer yang mendampingi Vladimir Putin saat menghadiri pemakaman di Katedral Kristus Juru Selamat Moskow. Dikutip The Sun, saat itu Vladimir Putin memberikan penghormatan kepada ultranasionalis Vladimir Zhirinovsky yang meninggal karena sakit. Putin berpakaian hitam membuat tanda salib di depan peti mati Zhirinovsky yang terbuka saat memimpin politik dan sekutu dekatnya dimakamkan. Dia diyakini telah jatuh sakit dengan COVID sebelum dirawat di rumah sakit meskipun memiliki 8 tusukan COVID. Kehadiran seorang perwira tinggi militer yang terlihat membawa tas rahasia memperkuat dugaan Putin bisa kapan saja menggunakan nuklir. Gambar-gambar itu muncul 7 minggu setelah pemimpin itu mewaspadai senjata nuklirnya setelah mengecam aliansi NATO atas apa yang dia klaim sebagai sanksi agresif. Momok perang nuklir juga telah membayangi konflik Ukraina setelah mesin perang Putin banyak mengalami kegagalan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa tiran Rusia dapat menggunakan nuklir untuk memecah kebuntuan. Rusia juga menambah ketegangan dengan melepaskan rudal hipersonik tak terbendung saat rekaman menunjukkan roket Kinzhal yang mematikan dijatuhkan di gudang senjata Ukraina bulan lalu. Rusia juga memperingatkan Amerika Serikat bahwa bantuan persenjataan untuk Ukraina hanya akan membuat perang semakin panjang dan akan semakin banyak pertumpahan darah. Rusia melihat upaya AS membantu Ukraina dengan berbagai peralatan perang sebagai tindakan yang provokatif dan hanya akan memperburuk kondisi. Bahkan Rusia mengatakan jika rombongan bantuan AS sebagai target yang sah. Dengan kenyataan itu, bantuan yang diberikan AS kepada Ukraina berupa senjata perang akan terimbas langsung pada hubungan Rusia dengan AS. Tentu saja hal itu begitu menakutkan. Sejauh ini Rusia masih akan terus menargetkan kendaraan yang mengantar bantuan senjata kepada Ukraina. Duta Besar Antonov mengatakan bantuan militer ke Ukraina berpotensi menyebabkan konflik langsung Rusia-AS. Duta Besar Rusia untuk AS juga telah menguraikan kepada Newsweek alasan negaranya meluncurkan apa yang dianggapnya sebagai operasi merinci tuntutan yang jika dipenuhi dapat mengakhiri konflik yang melibatkan dua negara terbesar di Eropa. Newsweek melaporkan, di mana operasi khusus Ukraina adalah hasil dari keengganan rezim Kiev untuk menghentikan genosida Rusia dengan memenuhi kewajibannya berdasarkan komitmen internasional. Keinginan negara-negara anggota NATO untuk menggunakan wilayah negara tetangga untuk membangun pijakan dalam perjuangan melawan Rusia juga jelas. Diplomat senior mengatakan peristiwa 24 Februari berakar 8 tahun sebelumnya ketika pemberontakan yang dikenal oleh para pendukungnya sebagai Euromaidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow dan menempatkan pemerintahan pro-barat ke dalam kekuasaan yang mencari hubungan lebih dekat dengan NATO dan Uni Eropa. AS juga telah mendukung penilaian Ukraina atas insiden tersebut karena pemerintahan Biden dan sekutu Eropanya berjanji untuk mengirim lebih banyak bantuan militer ke Ukraina. Antonov memperingatkan, bantuan semacam itu hanya memperburuk konflik dan berpotensi menimbulkan konflik langsung antara AS dan Rusia. Negara-negara barat yang terlibat langsung dalam peristiwa saat ini karena mereka terus memompa Ukraina dengan senjata dan amunisi sehingga memicu pertumpahan darah lebih lanjut. Kami memperingatkan bahwa tindakan seperti itu berbahaya dan provokatif karena
ditujukan terhadap negara kami. Mereka dapat memimpin AS dan Federasi Rusia ke jalur konfrontasi militer langsung. Setiap pasokan senjata dan peralatan militer dari barat yang dilakukan oleh konvoi transportasi melalui wilayah Ukraina adalah target militer yang sah bagi angkatan bersenjata kami.